Semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan kepada Mas Johan. Jangan sampai berita pencurian ini keluar dari diskusi. Silakan Pak. Halo, bisa dengar? Ya, jelas Pak. Jelas, silakan. Bagaimana bagaimana petani porang mencapai rendimen maksimal dalam hal membudidayakan porang? Antara dia akan mengungkapnya penghinaan. Pak Johan, mungkin dibantu menjawab bagaimana cara mencapai rendemen semaksimal mungkin, Pak. Rendemen maksimalnya Pak Suryadi, maksud itu apa? Dari penghasilannya besarnya atau dari gimana ya Pak? Dari hasilnya, dari petani membudidaya supaya menghasilkan rendemen yang maksimal, yang bagus lah intinya. Jadi sebenarnya ada dua gini Pak, ada di lapangan selama ini saya lihat selama 2 tahun ini ada miskomunikasi antara di lapangan dan di perusahaan ya Pak ya. Jadi, seperti yang saya bilangkan di presentasi saya, dari ubi itu yang kita ambil cuma glukomanannya saja. Jadi kayak dari ubi 1 kilo kita hanya bisa ngambil 50 gram sampai 60 gram glukomanan. Sedangkan yang kadang-kadang yang sering terjadi di lapangan itu ubi itu dibesarkan sebesar-besarnya. Jadi kan kita berdasarkan jadi kadang-kadang pernah kejadian kita terima ubi yang sangat ternyata rendemen glukomanan cuma 3%. Jadi sedangkan ubi yang ukurannya cuma ya 1 kilo sampai 2 kilo. 1 kilo 2 kilo itu sebenarnya paling bagus Pak kalau menurut kami ya. Tapi kan petani kan berat hitungan, jadi antara berat dan isinya ubi. Jadi antara berat dan isi ubi itu ada antara miskomunikasi. Jadi kalau kita dari Abigo ini kalau kita mengikuti peraturannya di Jepang dan di China, kita beli ubi hanya dari 600 gram sampai 2 kilo saja. Iya. Kalau di Jepang sama di China, ubi yang lebih besar dari 2 kilo harganya didiskon 20%, Pak. Di Indonesia nggak berlaku sih itu. Di Indonesia nggak berlaku itu. Jadi agak nggak berlaku. Cuman kita beli sebisa mungkin yang ukurannya sama, dan petani-petani di Ambigo yang sudah kerja sama Ambigo 5 tahun sampai 10 tahun, mereka ngerti yang besar sama mereka mungkin dipotong jadi 4 ditanam lagi. Yang kecil-kecil yang kecil-kecil dikirim ke Ambigo. Jadi bukan kecil-kecil, maksudnya ukuran 2 kilo sampai 2 kilo dikirim ke Ambigo. Dan begitu rendemennya Ambigo itu bisa dapat bagus. Tapi kalau jadi harus perlu ada kolaborasi menurut saya. Kalau misalnya dari petani hanya kepingin menghasilkan maksimal, itu akan mikir beratnya saja. Jadi ini sebenarnya yang kita lagi bina sama petaninya yang Ambigo, yang ada di daerah dekat-dekat pabriknya Ambigo. Kita mau develop ubi yang dimana nanti kadar glukomanannya bisa bersaing dengan Jepang. Yang saya bilang 10% itu. Nah, untuk itu perlu develop, perlu belajar ubi porangnya Indonesia sebenarnya yang bisa menghasilkan glukomanan maksimal itu dalam kondisi apa ya? Apakah harus di dalam hutan? Apakah harus kena hujan yang banyak? Apakah harus kena matahari yang bagus? Atau mungkin ada suasana di mana kolaborasi antara pupuknya itu apa yang bagus? Pupuk kompos atau pupuk apa? Atau pupuk kambing atau pupuk binatang ayam, itu masih perlu kita pelajari sebenarnya, masih belum pernah dipelajari secara detail. Cuman image-nya kalau di lapangan selama ini saya lihat cuman makin besar makin bagus gitu image-nya. Padahal saya pernah terima ubi yang beratnya 4 kilo, dalamnya basah dan tidak ada isi glukomanannya karena dipaksa tumbuh dalam waktu 1 tahun. Jadi sering ada antara miskomunikasi di situ, Pak. Jadi kalau menurut saya itu perlu ada kolaborasi antara petani dengan perusahaan yang menjanjikan para petani di sekeliling beli. Jadi sebaiknya kalau sebelum menanam saya sarankan petani harus mencari perusahaan yang sudah akan membelinya. Dengan begitu ada kolaborasi, nanti sama bisa komunikasi. Ini cara nanamnya yang paling bagus begini. Contohnya Ambigo selalu kerjasama dengan petani dari Jepang dan petani dari China untuk belajar menanam ubi yang benar itu gimana. Jadi bukan asal besar, mungkin 1 kilo 2 kilo, 1 kilo 2 kilo tapi isinya padat. Dengan demikian masa depan rendemen tepung glukomanannya bisa tinggi. Dengan begitu tipe ubi yang ini nanti saya kasih harga beda. Saya bisa berpikir seperti itu di masa depan.
Jadi mungkin tipe ubi yang selama ini dikembangkan apa adanya, nanti kita mengembangkan satu tipe ubi porang yang tipenya beda dengan ubi porang dari yang beda. Itu mungkin nanti kita kasih harga beda ubinya. Iya. Ini sekarang ada satu Pak, mungkin Bapak kalau Pak Suryadi pernah dengar namanya Black Konjac, pernah dengar ya? Ubi Iya. porang hitam, itu katanya bagus, tapi belum terbukti Pak. Jadi kita sekarang Ambiku ada kerja sama petani, mengembangkan satu lahan cuma isinya Black Konjac. Dengan satu lahan isinya Black Konjac, nanti tahun ini kita panen, kita mau coba bandingkan dengan konjak biasa, bedanya apa gitu loh. Kalau contohnya ternyata Black Konjaknya Indonesia, atau black porangnya Indonesia, itu ternyata lebih bagus dari porangnya yang lain, mungkin harganya bisa kita bedakan. Jadi kita perlu mendevelop suatu ubi yang hasil glukomananya beda atau bagus dari yang glukoman pada, bukan masalah besar kecilnya. Jadi perlu ada pembicaraan detail dengan petani Pak di situ Pak. Soalnya kalau cuman hanya masalah besar kecil, nanti yang susah pabriknya, yang buat tepung glukomananya. Terima kasih Pak Johan. Tampaknya jelas kita ya Pak harapkan Suryadi. ya kita harapkan petani dapat keuntungan, juga perusahaan produksinya dapat keuntungan. Iya. Perlu Terima kolaborasi kasih, Pak dengan Johan. pengusaha Pak Kalau di boleh sekitar situ. kapan-kapan ke Aceh Pak Johan. Oh, iya, iya, Pak. Itu diundang Ya. Pak Johan. Wah, langsung disanggupi nih Pak Suryadi. Bisa Pak, bisa Pak. Kalau Kita menjadi bisa, Lain kali kita belajar share- main-main sama. Iya. Ya, bisa share nomor WA-nya Pak. Nanti bisa Pak, kita pelajari bersama Pak. Iya. Terima kasih. Soalnya tanah Aceh nanti Ya, beda terima lagi kasih Pak. banyak. Tanahnya Jawa sama Aceh beda lagi, saya lihat Pak. Oh, iya iya. Beda iya. tanah, beda orang, beda apa. Jadi kalau saya sarankan Bapak cari pengusaha yang di Aceh itu akan lebih mengerti daripada saya. Karena saya tahu tanah yang di Jawa sifatnya gimana. Tapi kalau di Sumatera atau di bahkan beda pulau, kadang-kadang di Lombok atau apa itu tanahnya beda-beda saya lihat Pak. Oh. Punya sifat Iya. orang yang beda-beda. Iya, iya. Iya. Ya, terima Terima kasih kasih. Pak Johan. Terima kasih. Ya, semoga puas ya Pak Suryadi bertemu Pak Johan pada forum ini.